Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, para subscriber Shockbaker yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun anda berada, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim walaupun hanya lewat tunai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlepas senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, gimana kabarnya saudaraku sekalian? Mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa sehat, waras, berkasnya, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saudaraku sekalian senantiasa dapat beraktivitas pada hari ini dengan semangat. Saudaraku dimanapun anda berada, pada kesempatan video kali ini saya di sini akan sedikit berbagi saudaraku. Tapi sebelumnya ada teman saya yaitu yang bertanya mengenai tentang barangnya itu barang benda milik dia, entah itu berupa uang, entah itu berupa pokoknya barang yang berharga saudara, itu hilang. Nah, hilang dan itu kata dia, bagaimana cara kita untuk mengetahui siapakah yang mengambil barang berharga miliknya. Nah, di sini saya akan menjawab saudaraku ya. Saya jawab pada teman saya, kalau begitu, kalau untuk mengetahui barang itu siapa yang mengambilnya, maka sebenarnya banyak cara saudaraku, tetapi cara yang instan untuk kita mengetahuinya itu memang bisa dengan cara kita menerawang, tetapi ini sangat enggak 100% ataupun 80% kita itu pasti tahu orang tersebut yang mengambilnya kalau dengan cara kita menerawang. Nah, itu. Kemudian ada lagi dengan cara kita membuat air putih, kemudian kita itu bacakan doa dan kasihkan air putih yang kita bacakan doa itu kepada orang yang kita curigai bahwasanya orang tersebut pasti mengambil barang kita. Nah, di sini memang plus minusnya kita harus mengumpulkan orang-orang yang kalau saja orang itu pasti mengambil barang kita. Nah, nanti efeknya kalau orang yang meminum yang sudah didoakan oleh kita, misalkan doanya kita doakan air itu dengan air kursi 3 kali, maka efeknya ketika orang yang mengambil barang kita itu setelah minum air putih yang kita telah doakan, maka ia akan merasakan, kalau ia merasa mengambil, merasa mual, merasa pusing, merasa sakit perut, ataupun hal yang lainnya yang ia akan rasakan. Maka disinilah kecurigaan yang kemungkinan besar bahwasanya orang tersebut yang mengambil barang kita. Nah, kemudian saudaraku, cara yang lainnya yaitu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sholat malam, kita bermunajat, memohon kita mohon diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar
kita itu bisa mengetahui siapa orang yang mengambil barang kita. Nah, maka nanti disitulah Allah akan memberikan petunjuk, entah lewat mimpi, entah lewat firasat, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya itu lewat mimpi, saudara. Nah, makanya di sini banyak cara, ya. Nah, jadi seperti itu bagi saudaraku sekalian, yang apabila saudaraku sekalian ketika mempunyai barang yang berharga, temu-temu ada yang mengambil dan ingin mengetahui barang tersebut siapa yang mengambilnya, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, di sini saya akan memberikan suatu amalan yang mana amalan ini kalau kita amalkan, ya, insya Allah rumah kita, tempat tinggal kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita akan dijaga oleh orang-orang yang seperti perampok, kemudian jambret, pokoknya orang-orang yang ingin mengambil barang berharga kita. Nah, itu amalannya ialah bacaan hizib. Hizibnya yaitu hizib Ja'far Shadiq. Nah, jadi seorang yang mengamalkan hizib Ja'far Shadiq, yaitu amalan yang dikarang oleh wali Allah, ya, seorang wali Allah yang bernama Ja'far Shadiq, atau yang biasa kita kenal itu Sunan Kudus, maka orang yang mengamalkan hizib ini maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dirinya maupun barang berharganya. Karena perampok ataupun maling yang ingin memasuki rumah kita atau tempat tinggal kita yang memiliki perasaan ataupun sifat buruk yang ingin mengambil barang kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah pandangan orang tersebut yang tadinya melihat rumah kita itu, akan merubah menjadi rumah kita itu seperti lautan, menjadi rumah kita itu seperti sungai, menjadi rumah kita itu seperti hutan. Kita kelihatan. Karena inilah keistimewaan yang dimiliki oleh yang ada di dalam hizib Ja'far Shadiq. Oke, saudaraku, langsung saja saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana summum bukmun umyun fahum la yafqahun summum bukmun umyun fahum la yubashirun summum bukmun umyun fahum la yatakallamun summum bukmun umyun fahum la yatazakkarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bibarakati Sayyidi Syekh Ja'far Shadiq, bibarakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana summum bukmun umyun fahum la yafqahun summum bukmun umyun fahum la yubashirun summum bukmun umyun fahum la yatakallamun summum bukmun umyun fahum la yatazakkarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bibarakati Sayyidi Syekh Ja'far Shadiq, bibarakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudaraku, monggo boleh diamalkan setiap pada sholat fardu, yaitu sebanyak minimal 3 kali. Kalau bisa baca hizibnya, insya Allah kalau kita senantiasa membaca hizib Ja'far Shadiq, maka Allah akan melindungi kita, baik diri kita sendiri maupun barang yang sangat berharga yang kita miliki, yang ada di rumah maupun yang nempel di dalam badan kita. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Orang yang mengambilnya itu senantiasa akan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, saudara. Nah, apa saudaraku? Saya ulangi sekali lagi yang terakhir bacaan hizibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyal mu'minina minhu bala'an hasana summum bukmun umyun fahum la yafqahun summum bukmun umyun fahum la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yatakallamun summum bukmun umyun fahum la yatazakkarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bibarakati Sayyidi Syekh Ja'far Shadiq, bibarakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, bacaannya mohon diamalkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa merahmati kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari segala macam mara bahaya, saudaraku sekalian. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan video kali ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.